Kekhawatiran independensi Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 menjadi kekhawatiran sejumlah pihak. Dalam sebuah pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini misalnya, sejumlah aktivis yang tergabung dalam kelompok petisi 100 mewacanakan usulan pemakzulan Presiden Jokowi. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam kelompok petisi 100 bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam hari Selasa. Pertemuan ini membahas potensi kecurangan pemilu, termasuk indikasi kecurangan pemilu oleh Presiden Joko Widodo dengan memanfaatkan kekuasaannya. Kritikus politik yang juga inisiator pertemuan para tokoh petisi 100 dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Faisal Assegaf, mengungkapkan dalam pertemuan ini seolah-olah menumbuhkan kesamaan pandangan untuk menghidupkan isu pemakzulan Presiden Jokowi. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi. Itu ndak bakalan selesai setahun kalau situasinya kayak gini. Paling tidak bakal selesai lah sebelum pemilu selesai. Saya mau klarifikasi ya, di pihak kita itu tidak terlalu mengangkat kasus pemakzulan. Saya ingatin lagi. Tapi kalau kita membaca hampir media per hari ini, Pak Mahfud itu justru seolah-olah memberi penjelasan. Begini loh cara untuk menjatuhkan presiden. Prosedurnya begini. Bahasa yang dikutip di ujung kalimat mengatakan waktunya terbatas, itu kan tafsir politik. Kalau ada kesepakatan dari partai politik untuk menegakkan keadilan, political will, tiba-tiba mereka bersatu menciptakan dinamika di parlemen, bahwa sudahlah untuk tidak terlalu jauh campur tangan presiden dalam demokrasi ini, maka mereka menggelar sidang untuk meminta presiden cuti, untuk diminta mundur. Saya kira bisa terjadi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar, Aceh Hasan Shazili, menilai tidak perlu dilakukan pemakzulan karena rakyat akan memilih langsung presiden pengganti Jokowi pada pemilu 14 Februari 2024. Menurut saya soal pemakzulan ini ya walaupun memang diatur di dalam konstitusi, tapi kan kita harus tahu bahwa mekanismenya ganti presiden itu atau pemakzulan presiden itu dilakukan melalui mekanisme pemilu. Baik pemilihan presiden yang nanti akan dilakukan 14 Februari 2024. Jadi sebaiknya bersabar, kita tunggu 14 Februari rakyat nanti yang akan menentukan. Kelompok petisi 100 mendorong agar Satgas Pemilu bentukan Mahfud yang juga cawapres nomor urut 3 bisa bekerja independen tanpa adanya indikasi kecurangan dan hanya menguntungkan paslon tertentu. Jadi menurut saya ya, apalagi kalau misalnya Pak Menko Polhukam itu juga dalam konteks pemilu, dia juga bertanggung jawab terhadap itu jauh proses demokrasi di kita. Saya mengkonfirmasi ke Pak Mahfud langsung kepada orangnya, tidak membangun opini. Saya menanyakan kepada Pak Mahfud, apa bisa dijamin Satgas anti pemilu curang ini terlepas dari apa namanya konflik interest? Pada tanggal 14 Februari. Jawabannya tegas. Aja tanggal 30 bahwa di sini Februari. bukan saya sendiri Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang bekerja. Tetapi di sini ada perwakilan Polri, TNI, ada para akademisi. Jadi Satgas yang dirintis oleh Mahfud MD, menurut saya seluruh partai-partai yang ada di lingkaran kekuasaan wajib mendukung. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, berbahaya pemakzulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini, ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun pemakzulan belum selesai, tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhentikan, mesti dimasukkan ke penjara. Sementara itu Ketua DPR RI sekaligus politisi PDIP Puan Maharani menilai aspirasi pemakzulan presiden dipersilakan disampaikan. Namun Puan meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas menjelang pemilu.
menjalankan konstitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aspirasi silakan saja disampaikan, namun kita tetap menjaga situasi menjelang pemilu ini supaya damai, kemudian terjaganya netralitas semua aparat penegak hukum, juga kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi yang akan datang itu berjalan dengan jujur dan adil. Kalau kemarin Pak Mahfud menyuruh ke DPR karena itu ranahnya DPR, mungkin sudah ada laporan? Saat ini DPR masih dalam masa reses, jadi saya belum mendapatkan masukan apapun terkait dengan hal itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.